Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, di The Sinners Channel. Di dalam pemahaman Birma dan Whitfield, Calvin menggunakan berbagai gambar atau metafora untuk menjelaskan arti dan tujuan ibadah seperti anak tangga, pohon yang berbuah, percakapan atau komunikasi, cermin, pesta, pengorbanan, ratifikasi perjanjian, dan kesaksian. Ibadah yang diberkati Tuhan mampu menghadirkan keanekaragaman aspek ini, dan bukan hanya satu atau dua aspek saja. Sudah dalam penggunaan metafora dan gambar, pemikiran Calvin tentang ibadah memiliki potensi bagi ibadah masa kini yang lebih banyak diwarnai oleh gambar daripada pemahaman proposisional. Filsuf postmodernisme seperti Ricoeur melihat bahasa metaforis sebagai wahana utama untuk pengungkapan bentuk-bentuk makna daripada epistemologi atau objektifikasi murni. Ambiguitas metafora justru dianggap memiliki kekuatan untuk menjelaskan kekayaan aspek atau dimensi sebuah realitas. Kebenaran dari sebuah metafora lebih merupakan masalah pengungkapan atau penyingkapan daripada urusan koherensi. Demikian kita mendapati bahwa metafora-metafora ibadah yang digunakan oleh Calvin seringkali membawa kepada ketegangan yang seolah tidak koheren. Namun, ketegangan ini adalah ketegangan yang kreatif. Metafora yang hidup dapat mengatakan lebih dari satu hal pada saat yang sama. Terakhir, diskursus metaforis justru berkembang dari bahasa yang sudah ada, yang kemudian dapat digunakan dan dilampaui oleh diskursus metaforis tersebut. Menyoroti hal ini, Calvin dengan penggunaan gambaran metaforisnya tentang ibadah dapat dikatakan mendahului para teolog yang memahami ibadah dalam pemahaman proposisional. Metafora yang pertama digunakan Calvin adalah tangga. Menurut Mach, gambaran tangga ini merupakan salah satu gambaran favorit Calvin tentang bagaimana Allah menarik umatnya ke dalam pemahaman iman yang lebih dalam. Ibadah sebagai tangga berarti ada pergerakan dari bawah ke atas yang mengarah kepada klimaks tertentu. Metafora langkah atau tangga sebenarnya telah digunakan dalam tulisan-tulisan mistik. Namun, perlu dicatat bahwa bagi reformator seperti Calvin, manusia tidak naik tangga dengan upaya mereka sendiri. Sebaliknya, manusia dapat naik ke atas karena Kristus telah terlebih dahulu turun dari surga dan tinggal di antara umat manusia. Calvin mengaitkan perkataan Kristus tentang malaikat-malaikat Allah yang turun naik kepada anak manusia dalam Yohanes 1 ayat 51 dengan tangga yang dinyatakan Allah pada Yakub melalui mimpi. Bandingkan Kejadian 28 ayat 12. Bagi Calvin, ini berarti tangga yang kepadanya malaikat-malaikat Allah turun naik itu adalah Kristus, yang melalui kedatangannya telah membuka pintu gerbang surga. Demikian pula terjadi pertukaran bahagia dalam perjamuan kudus. Kristus yang telah turun ke bumi telah mempersiapkan jalan naik ke surga bagi jemaat. Jadi, naik dalam ibadah menghampiri Allah yang ada di surga adalah respons atau undangan Allah yang penuh kasih karunia. Orang percaya tidak naik dengan kekuatan mereka sendiri.
Mereka naik karena Allah telah mengundang mereka untuk bersekutu dengannya melalui Kristus. Aplikasi dari konsep ini bagi ibadah masa kini adalah bahwa gereja harus berhati-hati untuk tidak menciptakan suasana ibadah yang berusaha untuk diangkat ke atas dengan keahlian manusia sendiri, dan bukan sebagai respon atas undangan ilahi di dalam Kristus. Natur responsif dari ibadah perlu ditekankan dalam teologi ibadah masa kini. Gereja tidak dipanggil untuk mengusahakan tata cara ibadah yang menarik, namun yang dikembangkan dari bawah. Sebaliknya, gereja perlu mengusahakan agar segala kekayaan perkataan Kristus diam di antara jemaat. Bandingkan Kolose 3 ayat 16. Sehingga jemaat dapat merespon dengan ibadah yang naik ke atas dan diterima oleh Allah. Ibadah sebagai tangga juga memiliki aplikasi masa kini, bahwa ibadah perlu memiliki klimaks. Ibadah yang tanpa klimaks akan menjadi ibadah datar yang miskin pengalaman perjumpaan dengan Allah yang hidup. Metafora yang lain adalah pohon buah. Artinya, ibadah harus bisa dinikmati oleh mereka yang sedang beribadah. Calvin menafsirkan pohon kehidupan yang buahnya dapat memberikan hidup yang kekal. Bandingkan Kejadian 3 ayat 22 sebagai salah satu contoh dari sakramen yang dinyatakan dalam hal-hal alami. Dengan kata lain, bagi Calvin, menikmati buah pohon kehidupan itu bukan hanya akan terjadi di surga dalam konteks pengharapan eskatologis, melainkan juga di sini dan sekarang, khususnya ketika orang percaya berbagian dalam sakramen perjamuan kudus dalam ibadah. Potensi pemahaman ini bagi ibadah masa kini adalah bahwa ibadah yang diberkati adalah ibadah yang menghidangkan berbagai makanan dan minuman rohani yang lezat. Pemberitaan firman Tuhan dengan kata-kata klise, kurangnya kekayaan dari kehidupan doa, dan nyanyian-nyanyian rohani merupakan problem yang serius dihadapi gereja masa kini. Jemaat tidak dipuaskan dengan pelayanan rohani yang diberikan oleh gereja. Sebagian gereja malah mencari alternatif baru, bukan dari kekayaan tradisi Kristen, melainkan dari tradisi kepercayaan yang lain. Ini menyatakan bahwa gambaran ibadah sebagai pohon buah yang seharusnya dapat dinikmati masih sangat relevan pada hari ini. Tugas dan panggilan para pelayan ibadah adalah melayani umat Allah dengan hidangan rohani ini. Ibadah yang diberkati akan selalu menarik dan tidak mungkin membosankan, karena senantiasa menyajikan kenikmatan rohani. Metafora berikutnya adalah percakapan atau komunikasi. Percakapan selalu merupakan lalu lintas dua arah. Pertama, Allah berbicara kepada manusia, kemudian manusia menanggapi perkataannya. Dalam tafsirannya atas Yeremia 7 ayat 22-23, John Calvin mengingatkan bahwa Allah tidak dapat disembah kecuali manusia terlebih dahulu mendengar suaranya. Setelah manusia mendengar suaranya, manusia itu berespon dengan kasih yang tulus dari dalam hati. Allah menyatakan dirinya pada manusia. Manusia menaruh kepercayaannya pada kebaikannya, bergantung sepenuhnya pada belas kasihannya, meminta pertolongan daripadanya, dan mempersembahkan korban syukur bagi Allah. Dalam pemahamannya tentang doa yang adalah percakapan antara manusia dan Allah, Calvin mengingatkan bahwa tidak ada orang yang dapat menghampiri Allah dan berdoa dengan benar kecuali mereka telah terlebih dahulu digerakkan oleh keagungannya.
Allah terlebih dahulu mengkomunikasikan atau menyatakan keagungannya. Baru kemudian manusia merespons dengan doa. Aplikasi pemahaman ini bagi ibadah masa kini adalah bahwa ibadah seharusnya memberi tempat bagi Allah untuk berbicara dan menyapa manusia, dan bukan hanya manusia berbicara kepada Allah. Demikian pula sebaliknya, ibadah juga seharusnya merespon apa yang Allah telah nyatakan dan bukan tidak merespon atas keagungan ilahi. Gereja masa kini perlu menghindari dua ekstrim yang sama-sama keliru. Di satu sisi, penekanan terhadap Allah yang berbicara, namun kurang adanya tempat untuk merespon. Dan di sisi lain, penekanan terhadap jemaat yang berbicara kepada Allah, namun tidak memberikan ruang bagi Allah berbicara. Berikutnya, metafora cermin. Ibadah sebagai cermin berarti ibadah akan menuntun manusia untuk mengenal diri dengan lebih baik dan lebih dalam di hadapan Allah. Pada bagian awal Institutio, Calvin menegaskan bahwa tidak ada pengenalan yang benar akan Allah yang tidak membawa dampak pada pengenalan akan diri. Ini berarti pengenalan akan Allah akan memperhadapkan manusia pada sebuah cermin. Pada bagian lain, Calvin menyebut fungsi pertama dari Taurat itu seperti cermin, di mana manusia melihat kelemahan dan kesalahannya. Di sisi lain, Calvin juga menyebut inkarnasi Kristus sebagai cermin, yang di hadapannya manusia melihat kebaikan Allah dan kasih-Nya yang tak terbatas. Ibadah sebagai cermin berarti manusia melihat kegagalannya di hadapan tuntutan Taurat dan melihat penerimaan Allah dalam Kristus. Seperti diajarkan oleh Calvin, gereja masa kini juga perlu memahami metafora cermin ini dalam ibadahnya. Cermin berbeda dengan jendela. Jendela melihat keluar, melihat yang lain, sementara cermin melihat diri sendiri. Berjumpa dengan Allah dan firman-Nya tidak dapat dialami tanpa memperoleh pengenalan yang lebih dalam tentang diri sendiri. Firman Tuhan bukanlah sesuatu yang dilihat manusia tanpa menyadari posisinya sendiri. Ibadah sebagai cermin menciptakan sikap introspeksi diri di dalam jemaat. Ini bukan hanya tentang pengetahuan objektif mengenai doktrin yang benar dan ortodoks. Hal ini juga tentang pengenalan diri dalam terang firman Tuhan. Konsep seperti ini akan menjadikan ibadah masa kini menjadi ibadah yang transformatif, karena jemaat diundang untuk melihat diri mereka dalam terang firman. Metafora yang lain adalah pesta. Ibadah sebagai sebuah pesta berarti ibadah harus memiliki aspek perayaan. Meskipun ada kehikmatan, ibadah tidak menjadi suram, khususnya pada masa reformasi. Penting bagi para reformator untuk menekankan karakter Injil yang penuh sukacita. Calvin pun menekankan aspek pesta ini khususnya ketika dia membicarakan tentang perjamuan kudus. Mengkritik kepercayaan Roma Katolik pada zamannya, Calvin menegaskan, oleh karena itu, Dia, Tuhan, telah memberi kita sebuah meja untuk berpesta, bukan mezbah yang di atasnya untuk mempersembahkan korban. Dia belum menguduskan para imam untuk mempersembahkan korban, tetapi para pendeta untuk mendistribusikan perjamuan suci. Calvin membenturkan aspek pesta dengan pengorbanan pada bagian ini. Nanti akan dibahas bahwa aspek pengorbanan bukan tidak ada tempatnya sama sekali dalam pemikiran Calvin. Aplikasi bagi ibadah masa kini adalah bahwa perjamuan kudus sesungguhnya merupakan cicipan perjamuan surgawi yang akan dinikmati kelak.
Konsep cicipan ini penting, setidaknya untuk menyingkirkan dua pandangan yang keliru dalam ibadah masa kini. Gereja yang hanya mementingkan manfaat perjamuan kudus di sini dan sekarang tanpa melihat perlunya pengharapan eskatologis di satu sisi. Dan gereja yang hanya memiliki pengharapan eskatologis yang akan datang tanpa sanggup menghayati makna perjamuan di sini dan sekarang di sisi lain. Metafora pesta menjamin ibadah masa kini menjadi ibadah yang menarik, penuh kejutan, dan mengundang manusia untuk merespon Injil sebagai kabar baik. Secara dialektis, metafora pesta ini tidak dapat dipisahkan dengan metafora lain, yaitu korban, sacrificium. Calvin menyajikan tegangan dialektis antara pesta dan korban ini dengan indah ketika dia menggambarkan ibadah sebagai korban ucapan syukur. Bagi Calvin, ibadah yang memiliki gambaran korban ini tidak boleh hanya bersifat eksternal, melainkan terutama menggerakkan jemaat untuk menguduskan dan mendedikasikan diri sepenuhnya bagi Tuhan. Meskipun Calvin mengajarkan bahwa kasih dan dedikasi kepada Tuhan mendahului kasih kepada sesama, ada dimensi kasih dan pengorbanan bagi sesama dalam teologi ibadah Calvin. Elemen persekutuan kasih kepada sesama ini diekspresikan melalui kolekte untuk sedekah dalam liturgi yang disusun oleh Calvin. Konsep seperti ini juga sangat sejalan dengan ajaran dalam kitab Mika bahwa ada integrasi antara ibadah yang sejati dan kepedulian sosial. Potensi konsep ini bagi ibadah masa kini adalah undangan untuk menghadirkan ibadah secara paradoks. Pesta dan korban biasanya tidak berjalan seiring. Pesta memiliki aspek perayaan, sementara korban merupakan suatu peringatan yang dihayati dengan kesedihan. Kedua aspek ini justru hadir dalam ibadah pada umumnya, dan perjamuan kudus pada khususnya. Perjamuan kudus adalah sekaligus pesta dan korban. Melihat ke belakang, perjamuan kudus adalah peringatan kematian dan pengorbanan Kristus yang mencurahkan darahnya di kayu salib untuk menebus umat manusia dari dosa. Perjamuan kudus dengan indah mengakomodasi ketegangan kreatif antara pesta dan pengorbanan, antara sukacita dan dukacita. Tentu saja, dari perspektif teologi reformatoris, perjamuan kudus bukanlah pengorbanan yang manusia persembahkan kepada Allah, melainkan Kristus adalah sang korban yang diberikan oleh Bapa bagi penebusan umat pilihan. Namun, umat Allah juga berespon dengan mengorbankan diri kepada Allah sebagai korban yang hidup. Mempersembahkan diri kepada Allah sebagai korban yang hidup merupakan fungsi keimaman seorang Kristen. Ibadah masa kini seharusnya mengingatkan orang percaya akan pengorbanan Kristus, dan pada saat yang sama mendorong orang percaya untuk merespon dengan mempersembahkan diri kepada Allah dengan menjalani kehidupan yang berkorban bagi Allah. Metafora yang lain digunakan Calvin yaitu ratifikasi perjanjian. Sekali lagi, mengambil sakramen sebagai salah satu elemen yang terpenting dalam ibadah. Calvin menyebut bahwa sakramen bagi manusia adalah hal yang sama seperti jaminan ratifikasi perjanjian. Tentang darah perjanjian dalam Ibrani 9 ayat yang ke-20, Calvin mengomentari, ini berarti bahwa wasiat tidak diratifikasi tanpa darah, dan bahwa darah tidak bekerja dengan cara yang jelas tanpa wasiat. Oleh karena itu, keduanya harus pergi bersama. Perjanjian diratifikasi oleh darah yang melambangkan pengampunan dosa, sementara
pengampunan dosa membawa kepada ikatan perjanjian. Apakah potensi konsep ratifikasi perjanjian ini bagi ibadah masa kini? Ibadah sebagai ratifikasi perjanjian memiliki arti. Yang pertama, menyatakan fakta kebenaran bahwa manusia adalah pelanggar perjanjian. Umat Allah tidak hidup sebagaimana seharusnya di depan Allah, yaitu sebagai pemelihara perjanjian. Sebagai pelanggar perjanjian, jemaat perlu diingatkan berulang kali bahwa Allah adalah Allah yang setia. Dia tetap setia sekalipun umatnya tidak setia. Ibadah masa kini perlu menyatakan dengan jelas apa yang diajarkan dalam kitab Imamat, yaitu berita pengampunan dosa. Jemaat diundang lagi untuk menjadi umat milik Tuhan, yang menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan. Tanpa berita pengampunan, khotbah reform dapat memiliki kecenderungan menghadirkan gerakan kehidupan yang lebih tinggi, higher life movement, sebuah gerakan yang berupaya untuk menggapai kesempurnaan kekudusan Kristen. Namun, dengan sedikit atau kurang penekanan pada kasih karunia dan belas kasihan ilahi. Gerakan ini seringkali menciptakan kekristenan legalistik yang lebih bersifat menekan daripada membebaskan karena kedekatannya dengan ajaran perfeksionisme. Di sisi lain, metafora ratifikasi perjanjian juga mencegah pemahaman tentang kasih karunia yang murahan, yaitu tawaran pengampunan dosa tanpa undangan masuk dalam kehidupan baru sebagai pemelihara perjanjian. Jadi, ratifikasi perjanjian berarti pengampunan dosa dan pemulihan hidup dalam perjanjian dengan Allah. Hidup orang percaya bukan milik sendiri, melainkan milik Tuhan. Ibadah masa kini seharusnya membawa jemaat untuk menyadari penerimaan ilahi dalam pengampunannya, sekaligus kesadaran untuk hidup yang terus-menerus diperbaharui sebagai umat perjanjian. Akhirnya, Calvin juga menggunakan metafora kesaksian atau saksi bagi ibadah. Bagi Calvin, agama yang sejati ditandai dengan keberanian menyaksikan nama Tuhan di hadapan manusia. Dalam suratnya kepada para wanita yang ditahan di penjara di Paris, Calvin menghibur mereka dengan mengatakan bahwa tidak ada khotbah yang seefektif keberanian dan ketekunan yang dimiliki oleh para martir dalam menyaksikan nama Kristus. Potensi metafora kesaksian bagi ibadah masa kini adalah pentingnya kaitan gereja yang hidup dan kuasa kesaksian. Kebangunan rohani seringkali ditandai dengan keberanian untuk mengakui Kristus dalam ibadah. Sebuah pengakuan iman yang bertentangan dengan dunia yang membenci Kristus. Dalam Injil Yohanes, para murid Kristus disebut saksi. Latar kehidupan, Sitz im Leben, dari saksi adalah di ruang pengadilan. Di pengadilan ada hakim, jaksa, terdakwa, pembela, dan saksi. Ibadah sebagai kesaksian akan membawa jemaat sadar bahwa posisi Tuhan di dunia berada pada posisi terdakwa. Dunia dalam posisi penuntut, membawa kasus hukum bahwa Yesus adalah pembohong, penghujat agama, dan pemberontak. Gereja masa kini dipanggil untuk menjadi saksi bagi Yesus yang didakwa. Ibadah harus memiliki sifat pengakuan, yaitu memiliki keberanian untuk mengakui posisi orang percaya di hadapan Allah dan di hadapan dunia. Salah satu contoh dari pemahaman metafora kesaksian dapat kita jumpai dalam masa kekejaman rezim Nazi di Jerman, di mana gereja-gereja diminta untuk tunduk pada pemerintahan Hitler yang menyebut dirinya Der Führer atau pemimpin. Banyak gereja yang menyerah pada ideologi politik ini. Namun,
ada sekelompok kecil orang Kristen yang tergabung dalam kelompok yang disebut Confessing Church, menuliskan deklarasi teologis yang disebut Deklarasi Barmen pada tahun 1934. Deklarasi ini menentang pemerintahan gereja yang korup, yang tunduk pada ideologi Nazi. Tesis pertama berbunyi, Yesus Kristus sebagaimana Dia disaksikan dalam kitab suci adalah satu-satunya firman Allah yang harus kita dengar, kita percayai, dan kita taati, baik dalam hidup maupun mati. Kami menolak doktrin palsu bahwa gereja dapat dan harus mengakui peristiwa dan kekuatan lain, tokoh, dan kebenaran sebagai wahyu Allah, sebagai sumber pemberitaannya di luar dan selain dari satu firman Allah ini. Pernyataan dan pengakuan dan polemik semacam itu merupakan aplikasi konkret dari gambaran gereja yang bersaksi. Gereja tidak dipanggil untuk benar secara politis, lebih daripada benar secara teologis. Ketika Tuhan menghidupkan kembali gerejanya, keberanian untuk mengakui Kristus dalam ibadah, sebuah pengakuan yang bertentangan dengan dunia yang membenci Kristus, pasti akan terlihat. Gereja dipanggil untuk menjadi gereja yang bersaksi. Dari pembahasan video ini dapat disimpulkan bahwa pemikiran John Calvin tentang ibadah masih sangat relevan untuk dikontekstualisasikan dalam zaman kita. Pandangan Calvin tentang ibadah bukan hanya seputar perdebatan tentang penggunaan alat musik dan nyanyian mazmur, melainkan juga menawarkan potensi yang kaya dalam mengaplikasikan prinsip-prinsip dasar teologi reformatoris dalam aspek ibadah. Kesulitan-kesulitan atau bahaya-bahaya dalam ibadah yang dapat diantisipasi, dan juga kekayaan gambaran atau metafora tentang ibadah. Kekayaan pemikiran Calvin pada akhirnya menunjuk pada kekayaan kitab suci, dan karena itu memiliki potensi relevansi yang langgeng. Pemikiran-pemikiran Calvin mengenai ibadah sebenarnya bersifat sporadis, kompleks, dan tidak linear. Mulai dari penekanan komprehensif reformasi total daripada sekedar khotbah, kesederhanaan ibadah yang mengajak gereja masa kini untuk memikirkan ulang apa yang sungguh-sungguh esensial dalam ibadah. Pemahaman tentang ibadah surgawi yang dapat menolong gereja masa kini untuk membebaskan diri dari paham naturalisme, dan pemahaman tentang agama yang sejati yang menolong gereja masa kini untuk menghayati baik transendensi maupun imanensi ilahi. Pemikiran Calvin masih berbicara secara kontekstual pada saat ini. Demikian pula pandangan Calvin tentang dosa-dosa liturgis dapat menolong gereja masa kini untuk senantiasa mengantisipasi dan mewaspadai kerusakan-kerusakan yang dapat ditimbulkan melaluinya, baik itu dosa ketidaktaatan, kemunafikan, tahayul, maupun pemberhalaan masih merupakan musuh terbesar bagi ibadah masa kini. Calvin tidak hanya menyediakan perspektif negatif tentang bahaya-bahaya dalam ibadah, melainkan Calvin juga menyediakan penangkalnya. Perspektif kritis seperti ini penting bagi gereja masa kini agar tidak jatuh dalam euforia yang disalah mengerti sebagai ibadah yang hidup dan berkenan pada Allah. Pada akhirnya, penggunaan bahasa metaforis untuk menggambarkan ibadah membawa Calvin pada pemikir yang seolah sudah mengantisipasi zaman postmodernisme yang mengeksplorasi diskursus metaforis lebih daripada proposisi-proposisi logis yang menuntut koherensi. Sama seperti halnya dengan metafora, gambaran-gambaran ibadah yang dipergunakan Calvin
tidak jarang menghadirkan ketegangan. Namun, ini bukanlah ketegangan kontradiktif atau tidak koheren, melainkan ketegangan kreatif. Gambaran yang multifaset ini diharapkan dapat menolong gereja masa kini untuk menghadapi monotoni ibadah di satu sisi dan diversitas liar yang tanpa struktur di sisi yang lain. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.